The Purpose-Driven Life Expanded Edition karya Rick Warren, diterjemahkan oleh Ihud, dibacakan oleh Lianti Cahyadi. Hari ke-42. Jebakan menyenangkan manusia. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Amsal 29 ayat 25. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Galatia 1 ayat 10. Anda hidup untuk mendapatkan persetujuan siapa? Karena Tuhan menenun kita untuk saling berhubungan, kita masing-masing mempunyai keinginan untuk dikasihi, mempunyai nilai dan dihargai. Kita rindu untuk merasa diterima dan disetujui oleh orang lain. Kerinduan untuk menjadi bagian ini, keinginan untuk merasa cocok dan terhubung dengan orang lain adalah kekuatan yang menggerakkan banyak pilihan yang kita buat. Dalam pilihan-pilihan sederhana seperti pakaian yang kita pakai atau model rambut, dan dalam keputusan-keputusan besar seperti di mana kita tinggal dan bekerja, apa yang dipikirkan orang lain mempunyai pengaruh yang lebih besar dari yang kita sadari. Tidak ada yang salah dengan keinginan kita untuk diterima, dihargai, dan disetujui oleh orang lain. Bahkan tanpa peneguhan dari orang lain, kita tidak akan pernah berkembang menjadi potensi maksimal kita. Pertumbuhan kita terhambat. Kita hanya dapat menjadi seperti yang diciptakan Tuhan dengan bantuan orang lain. Seperti yang saya jelaskan dalam bab-bab sebelumnya, Tuhan membentuk kita untuk saling membutuhkan. Kita semua membutuhkan seseorang untuk mempercayai kita, untuk mendukung kita, serta untuk meneguhkan nilai dan kemajuan kita. Jika Anda tidak menjadi bagian dari suatu kelompok kecil dan keluarga gereja yang mempraktikkan itu, Anda perlu menemukan kelompok yang melakukannya. Dorongan semangat sangat penting bagi kesehatan dan perkembangan rohani. Sama seperti keinginan yang baik dan sehat lainnya yang ditaruh Tuhan dalam hati kita, keinginan untuk disetujui dapat disalahgunakan, dilecehkan, dan dikacaukan. Itu dapat menjadi suatu obsesi yang mendominasi kehidupan kita dan suatu ketakutan yang menghancurkan jiwa kita. Seperti bakteri pemakan daging, penyakit suka menyenangkan dapat menghabiskan seluruh waktu, energi, dan kebahagiaan kita. Aktor Amerika Bill Cosby pernah berkata, "Saya tidak mengetahui kunci untuk sukses, tetapi saya mengetahui bahwa cara seseorang jatuh adalah mencoba menyenangkan hati semua orang." Menyenangkan manusia adalah sisi lain dari iri hati. Iri hati berkata, "Aku harus seperti kamu supaya dapat berbahagia." Menyenangkan manusia berkata, "Aku harus kamu sukai supaya dapat berbahagia." Kedua jebakan ini akan menghalangi kita menjalani kehidupan dengan tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Sisi gelap dari keinginan untuk disetujui adalah ketakutan akan ditolak. Setelah berbicara dengan orang-orang yang hidup di lebih dari 100 negara, saya percaya bahwa takut dikritik atau ditolak oleh orang lain adalah alasan yang paling umum untuk berbelok dari jalan yang sudah Tuhan tentukan. Saya percaya bahwa itu adalah alat setan yang paling disukainya untuk mengalihkan perhatian Anda. Begitu Anda mengetahui apa yang dirancang untuk Anda lakukan ketika Anda diciptakan, ia akan berbisik. Tetapi, apakah yang akan dikatakan orang lain? Bagaimanakah kalau mereka tidak menyukai perubahan-perubahan yang engkau buat? Bagaimanakah kalau mereka mengkritik apa yang kau ucapkan atau lakukan? Bagaimanakah kalau mereka mengejek apa yang engkau percayai? Ketakutan akan ditolak sering menjadi kekuatan yang begitu besar sehingga kita mundur dari apa yang kita ketahui
adalah hal yang benar untuk dilakukan. Karena itulah tekanan antar teman seusia begitu efektif mengendalikan apa yang kita lakukan dan katakan. Tekanan ini baik di sekolah, di tempat kerja, di tempat kita tinggal, berakar dari rasa takut ditolak. Ketika sekolah atau bisnis atau pemerintah memakai kebenaran politik untuk mencekik kebebasan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menyuarakan dan menghidupkan hati nurani kita, mereka memangsa berdasarkan rasa takut ini. Tentu saja Alkitab berulang kali memerintahkan kita untuk menghormati perasaan-perasaan orang lain. Dalam hal perilaku di mana Tuhan mengizinkan kebebasan yang besar, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Mengabaikan bagaimana pilihan kita mempengaruhi orang lain bukanlah tindakan kasih. Paulus mengingatkan kita, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi Alkitab juga mengingatkan kita untuk tidak membiarkan rasa takut ditolak menghalangi kita melakukan apa yang kita tahu Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Amsal 29 ayat 25 berkata, "Takut dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirimu itu berbahaya." Suatu terjemahan lain berkata, "Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi." Jebakan menyenangkan manusia diumpan dengan kebohongan. Kebohongan itu adalah ini: kalau aku dapat membuat semua orang menyukaiku, aku akan berbahagia. Tetapi kebohongan itu hanya akan membuat kita menderita. Kita tidak dapat hidup di bawah tekanan terus-menerus karena khawatir pada apa yang dipikirkan orang tentang kita. Alkitab berkata, "Tidaklah baik makan banyak madu, demikian juga mencoba mendapat terlalu banyak pujian." Bahaya dari sikap menyenangkan manusia. Saya ingin membagikan 5 bahaya dari membiarkan persetujuan atau penolakan banyak orang menentukan apa yang Anda lakukan dalam kehidupan Anda. Menyenangkan manusia akan menyebabkan saya kehilangan kehendak Tuhan untuk kehidupan saya. Ingatlah bahwa Tuhan tidak menciptakan Anda untuk menggenapi harapan orang lain. Anda diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan suka melihat Anda menjadi diri Anda sendiri. Firman Tuhan jelas dan tidak salah. Kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Perhatikanlah bahwa Tuhan memeriksa dan menguji motivasi hati kita. Tuhan selalu tertarik pada mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan, daripada di mana atau bagaimana Anda melakukannya. Anda dapat melakukan segala macam pekerjaan yang baik, tetapi jika motivasi Anda hanyalah untuk membuat orang lain kagum, memperoleh penghargaan, atau menghindari penolakan, Anda salah sasaran. Paulus berkata, "Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan." Di samping itu, jika Anda selalu terfokus pada apa yang diinginkan orang lain untuk Anda tidak dapat menjadi orang yang diinginkan Tuhan. Harapan orang lain akan memenjarakan Anda, membatasi potensi Anda, dan menghalangi Anda memanifestasikan impian yang Tuhan taruh dalam hati Anda. Menyenangkan manusia menghalangi pertumbuhan iman saya. Rasa takut terhadap penolakan membuat saya takut mengambil resiko dalam iman. Tanpa pengambilan resiko, iman saya tidak dapat diperluas dan dikembangkan. Banyak orang bahkan tidak pernah mengambil langkah iman pertama dalam Kristus karena mereka takut teman-teman dan keluarga mereka tidak menyetujui atau memandang rendah mereka. Itu adalah kesalahan fatal. Alkitab berkata, "Bagaimanakah kamu dapat percaya
kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan pernah membiarkan orang lain menghalangi hubungan Anda dengan Kristus. Menyenangkan manusia adalah kelemahan emosional. Sikap ini melumpuhkan potensi Anda. Versi The Message menuliskan Amsal 29 ayat 25 seperti ini. Rasa takut pada pendapat orang lain melumpuhkan. Tentu saja, rasa takut apapun akan menghalangi pertumbuhan rohani Anda. Tetapi mengkhawatirkan pendapat orang lain adalah yang paling melumpuhkan. Jika pendapat orang lain dianggap penting dalam kehidupan Anda, peran Tuhan dalam kehidupan Anda berkurang. Tetapi bila persetujuan Tuhan menjadi hal yang paling penting untuk Anda, pendapat orang lain akan melepaskan cengkeramannya pada kehidupan Anda. Pendapat siapakah yang paling penting untuk Anda? Siapapun itu, ia adalah Tuhan Anda. Jika Anda menghargai pendapat seseorang lebih dari pendapat Tuhan, Anda memberikan kepada orang kuasa dan otoritas yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Itu menimbulkan segala jenis rasa tidak aman dalam diri Anda. Sebaliknya, ketika persetujuan Tuhan paling penting untuk Anda, itu akan membebaskan Anda dari rasa tidak aman, karena Ia tidak akan pernah menolak Anda. Menyenangkan manusia menuntun saya pada dosa-dosa lainnya. Alkitab penuh dengan contoh-contoh orang yang melakukan kesalahan karena mereka menyerah kepada tekanan teman seusia. Ruben setuju untuk menjual Yusuf adiknya, karena saudara-saudaranya yang lain mendesaknya. Harun membuat berhala emas untuk disembah ketika bangsa Israel mendesaknya. Samson melanggar sumpahnya kepada Tuhan ketika kekasihnya mendesaknya. Petrus menyangkal mengenal Yesus ketika ia takut pada apa yang mungkin akan dikatakan orang lain. Dan Pilatus walaupun tahu bahwa Yesus tidak melakukan kesalahan apapun yang layak mendapatkan hukuman, membiarkan Yesus disalibkan karena takut pada penolakan orang-orang Yahudi. Jika Anda jujur, Anda dapat mengingat saat-saat ketika Anda tunduk pada tekanan teman seperti yang dialami tokoh-tokoh di atas. Saat ini adalah saat yang baik untuk berhenti sejenak dan mengakui di hadapan Tuhan bahwa Anda adalah seorang pengecut. Berdoalah dengan kata-kata Raja Saul, "Aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka." Saya ingin berterus terang, jika teman-teman Anda membuat Anda mengabaikan komitmen Anda kepada Yesus, menyangkal keyakinan Anda, mengkompromikan nilai-nilai Anda, atau melepas impian yang Tuhan berikan kepada Anda perlu mencari teman-teman lain. Alkitab mengingatkan, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Alkitab juga berkata, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Teman-teman yang menghalangi Anda berjalan dengan Tuhan bukanlah teman-teman sejati. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Menyenangkan manusia menimbulkan kemunafikan. Kata Inggris hypocrite berasal dari kata Yunani yang dipakai untuk menjelaskan aktor yang memainkan beberapa peran di panggung dalam pertunjukan yang sama dengan cara memakai berbagai topeng untuk berbagai adegan. Orang yang suka menyenangkan orang lain memakai topeng, dan mereka berganti-ganti peran tergantung penontonnya. Mereka memakai satu topeng di rumah, satu topeng lagi di gereja, dan topeng yang lain sama sekali di tempat kerja. Mereka adalah orang-orang munafik. Jika Anda terjebak dalam peran menyenangkan manusia, Anda menyembunyikan diri Anda yang sebenarnya.
karena takut ditolak. Anda akan mengkompromikan keyakinan Anda agar dapat diterima secara sosial dan dibenarkan secara politis. Yesus sedang membicarakan orang-orang munafik seperti ini ketika ia berkata kepada orang Farisi, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Menyenangkan manusia membungkamkan pesan kehidupan saya. Sampai Anda bebas dari rasa takut ditolak, Tuhan tidak dapat memakai Anda dengan cara yang Ia kehendaki. Anda pasti segan berbagi pesan yang penuh kuasa yang Tuhan ingin komunikasikan melalui Anda. Kesaksian Anda akan tercekik dan Anda akan kehilangan hak istimewa yang paling besar dalam hidup, dipakai Tuhan untuk mengubah takdir kekal seorang manusia. Selama berabad-abad, setan telah memakai ketakutan pada penolakan ini untuk membungkam orang-orang percaya. Bahkan selama pelayanan Yesus di bumi, setelah melihat mujizat demi mujizat, Rasul Yohanes berkata, "Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang Dia, karena takut terhadap orang-orang Yahudi." Kemudian Yohanes menulis, "Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah." Jika Anda selalu segan berbagi iman Anda dengan orang lain, Anda mempunyai masalah menyenangkan manusia. Demi orang lain dan takdir kekal mereka, Anda perlu minta kepada Tuhan untuk menolong Anda membebaskan diri dari jebakan ini. Bagaimana membebaskan diri dari jebakan menyenangkan manusia? Apakah obat untuk kecanduan mendapatkan persetujuan orang lain? Bagaimanakah kita keluar dari penjara menyenangkan manusia? Karena penjara itu adalah penjara mental, bukan fisik. Solusinya adalah mengubah cara berpikir kita. Istilah Alkitab untuk pergeseran mental ini adalah pertobatan. Kita bebas dari tekanan untuk menyesuaikan diri dengan mengizinkan pemikiran kita diubahkan oleh Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi, apakah yang dipakai Tuhan untuk mengubah pikiran kita? Jawabannya adalah kebenaran. Kebohongan budaya membentuk kita, tetapi kebenaran kekal mengubahkan kita. Yesus terkenal mengatakan kebenaran akan membebaskan kamu. Berikut ini adalah 6 kebenaran yang perlu diingat ketika Anda tergoda untuk menyerah pada tekanan teman sebaya. Ingatlah bahwa Tuhan pun tidak dapat menyenangkan semua orang. Pada acara-acara pertandingan olahraga, pendukung masing-masing kubu berdoa agar timnya menang. Dalam setiap pemilihan umum, pemilih dari setiap kubu akan mendoakan supaya kandidatnya menang. Selalu ada yang kecewa. Pada hari-hari tertentu, para petani berdoa meminta hujan, sedangkan anak-anak berdoa untuk hari yang cerah. Pada hari yang lain, ada orang-orang yang berdoa meminta salju, sedangkan sebagian orang lainnya meminta supaya tidak ada salju. Daftarnya dapat bertambah terus, bahkan Tuhan pun tidak dapat menyenangkan semua orang. Tidak mungkin membuat semua orang senang pada saat yang sama. Bahkan seandainya Anda dapat membuat semua orang menyukai Anda, itu bukanlah ide yang baik. Itu hanya berarti bahwa Anda tidak mempunyai keyakinan yang benar-benar Anda percayai dan tidak ada prinsip yang dapat Anda pertahankan. Yesus berkata, "Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu." Ingatlah bahwa saya tidak memerlukan persetujuan siapapun untuk berbahagia. Kebahagiaan adalah pilihan. Anda sebahagia yang Anda pilih. Apa yang dipikirkan orang lain tidak dapat merampas kebahagiaan Anda, kecuali Anda mengizinkannya.
adalah fakta kehidupan bahwa di atas planet kita yang rusak, yang dipenuhi orang-orang yang rusak ini, selalu ada orang-orang yang menghina penampilan kita, tidak menyukai apa yang Anda lakukan, tidak setuju dengan apa yang Anda percayai, memperdebatkan apa yang Anda katakan, dan tidak menghargai siapa Anda sebenarnya. Tetapi mereka tidak dapat mengendalikan emosi Anda, kecuali Anda mengizinkannya. Penolakan tidak harus menghancurkan Anda. Sebagai gembala, saya telah berbicara kepada ribuan orang yang telah menginvestasikan banyak waktu dan energi mereka dengan mencoba menyenangkan manusia yang sulit dihadapi. Paling sering itu adalah orang tua atau anggota keluarga lain. Ketika saya bertanya, jika semua usaha mereka berhasil, jawabannya selalu tidak. Saya kemudian membagikan kebenaran yang mula-mula cukup sulit untuk diterima, tetapi akhirnya membebaskan. Jika Anda belum mendapat persetujuan mereka sekarang, Anda tidak akan mendapatkannya. Masalahnya bukan Anda, merekalah masalahnya. Mereka tidak dapat memberikan persetujuan. Tetapi ada kabar baiknya. Kebenaran yang akan membebaskan Anda. Anda tidak memerlukan persetujuan mereka untuk bersuka cita, jadi lepaskanlah saja itu. Berhentilah menyia-nyiakan energi emosional untuk sesuatu yang tidak akan pernah terjadi dan sesuatu yang tidak Anda perlukan untuk berbahagia. Mereka menderita, tetapi Anda tidak perlu seperti itu juga. Tidak ada alasan yang dapat diterima akal sehat jika dua-duanya menderita. Daripada memperhatikan orang yang tidak dapat memberikan persetujuan, pusatkanlah perhatian Anda kepada Yesus yang menerima Anda tanpa syarat. Semakin penting arti Yesus untuk Anda, semakin bebas Anda dari penolakan orang lain. Yesus menjanjikannya. Ia berkata, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Mengenal Yesus secara pribadi dan akrab, membebaskan Anda dari banyak hal, beban rasa bersalah, racun kebencian, tekanan kerja berlebihan, tekanan materialisme, kebiasaan mencandu, dan rasa takut pada kematian. Tetapi salah satu kebebasan yang paling besar yang ditawarkan Yesus adalah kebebasan dari rasa takut pada penolakan. Itu adalah kunci menuju damai sejahtera. Jika Anda memandang kepada manusia manapun untuk membuat Anda berbahagia atau menjaga Anda tetap berbahagia, akhirnya Anda akan kecewa. Tidak ada manusia yang mampu memenuhi semua kebutuhan Anda dan membuat Anda terus berbahagia. Hanya Tuhanlah yang dapat memenuhi semua kebutuhan Anda. Tidak ada orang yang mempunyai kemampuan untuk memberikan Anda semua rasa aman, persetujuan, penerimaan, dan kasih yang Anda perlukan, apapun yang telah mereka janjikan. Jika Anda mengharapkan mereka memenuhi kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi oleh Tuhan, Anda telah berlaku tidak adil kepada mereka. Anda sedang merencanakan mereka untuk gagal, dan Anda menghadapkan diri pada kepahitan. Sebaliknya, Tuhan telah berulang kali menjanjikan untuk tidak akan pernah melupakan, membuang, dan menolak Anda. Alkitab berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini adalah kebenaran yang dapat Anda percayai, sebuah batu karang yang teguh di mana Anda dapat membangun identitas, rasa aman, dan kebahagiaan Anda. Ingatlah bahwa apa yang kelihatannya penting sekarang sebenarnya hanya bersifat sementara. Dalam terang kekekalan, apa yang orang lain pikirkan tentang Anda sekarang ini tidak akan penting sama sekali di masa depan. Bahkan itu tidak akan penting sama sekali dalam beberapa tahun lagi. Dapatkah Anda mengingat orang-orang yang pendapatnya begitu penting untuk Anda saat masih di SMA? Sepenting apakah pendapat mereka tentang Anda hari ini? Bahkan barangkali tidak ada artinya sama sekali sekarang ini. Apakah yang dahulu kelihatan sangat penting tidak lagi relevan sekarang? Menyenangkan manusia adalah cara berpikir jangka pendek. Manfaatnya tidak akan pernah lama.
Segala sesuatu di sekitar kita sekarang menunjukkan bahwa kekayaan, sukses, dan popularitas akan membuat kita mendapatkan penerimaan dari orang lain. Tetapi kebenarannya adalah tidak ada dari nilai-nilai itu yang akan berlangsung lama. Semuanya hanya bersifat sementara. Tuhan berkata, "Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Ingatlah bahwa saya hanya perlu menyenangkan satu pribadi. Jika yang saya lakukan itu menyenangkan Tuhan, itu selalu adalah hal yang benar untuk dilakukan, dan saya tidak perlu khawatir tentang reaksi orang lain. Ini secara dramatis menyederhanakan hidup. Ini juga mencegah saya jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Dua yang pertama dari ke-10 perintah Allah adalah, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun." Patung atau berhala adalah apapun yang saya dahulukan sebelum Tuhan. Jika persetujuan orang lain lebih penting bagi saya dari persetujuan Tuhan, orang itu telah menjadi berhala dalam kehidupan saya. Yesus menunjukkan bahwa tidak mungkin mempunyai dua Tuhan dalam kehidupan Anda. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Anda harus memilih, seperti yang dikatakan Paulus. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kebenaran ini, bahwa saya harus menyenangkan Tuhan saja, adalah kunci yang penting untuk menolak menjadi kurban manipulasi karena tidak adanya persetujuan orang lain. Alasan yang membuat Yesus tidak diombang-ambingkan oleh kritik atau rasa takut pada penolakan adalah karena ia tinggal di hadapan Bapa. Ia berkata, "Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Untuk menjadi sama seperti Dia, kita harus melakukan hal yang sama. Ingatlah bahwa suatu hari nanti saya akan memberikan pertanggungan jawab kehidupan saya kepada Tuhan. Akan ada hari perhitungan. Alkitab berkata, demikianlah semua orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Anda akan diminta menjelaskan setiap hal yang telah Anda katakan dan telah Anda lakukan. Itu adalah pemikiran yang serius. Jika Anda terus mengingat fakta ini, itu akan mengubah cara Anda hidup setiap hari dan untuk siapa Anda hidup. Itu akan menguatkan keberanian Anda untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak ingin Anda jelaskan kepada Tuhan suatu hari nanti. Pada saat-saat ketika Anda tergoda untuk mengkompromikan kebenaran, mengkompromikan keyakinan, bahkan menyangkal iman Anda, ingatlah bahwa Yesus tidak menyangkali Anda. Ia mati di depan umum untuk Anda, sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Yesus tidak malu karena Anda. Ia menganggap Anda sebagai bagian dari keluarganya jika Anda telah bertobat dari dosa-dosa Anda dan mempercayai Dia untuk memberikan keselamatan. Tetapi inilah pertanyaannya. Karena rasa takut pada penolakan, apakah Anda malu mengakui Yesus? Ingatlah, suatu hari nanti Anda akan memberikan pertanggungan jawab kepadanya, dan Yesus sudah berkata, "Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu dengan orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus." Apakah Yesus akan malu mengakui Anda karena Anda malu mengakui Dia? Ingatlah bahwa Tuhan membentuk saya untuk menjadi saya, bukan orang lain. Ini adalah kebenaran akhir yang harus dipegang. Di bagian depan buku ini saya menyebutkan bahwa ketika Anda masuk surga, Tuhan tidak akan berkata, "Mengapa engkau tidak menjadi seperti saudaramu atau ayahmu atau ibumu?" Tuhan tidak akan bertanya, "Apakah engkau populer? Apakah semua orang menyukaimu?"
Dan apakah engkau memenuhi semua harapan mereka? Tidak. Tuhan berkata, apakah engkau menggenapi tujuanku menciptakanmu? Dalam 2 bab terakhir ini saya telah menjelaskan 2 penghalang besar untuk menjalani kehidupan seperti yang Tuhan rancang untuk Anda. Ingin menjadi seperti orang lain, iri hati, dan ingin disukai orang lain, menyenangkan manusia. Kedua jebakan ini halus, tetapi keduanya mengalihkan perhatian dan membelokkan jutaan orang dari tujuan yang telah ditetapkan untuk mereka genapi. Setelah berbicara dengan ribuan orang yang saya tahu bahwa kita semua membutuhkan dukungan yang berkelanjutan. Karena itu saya telah memberikan komitmen dalam sisa kehidupan saya untuk membantu Anda dalam perjalanan Anda. Tolong beritahukan saya ketika Anda selesai membaca buku ini, dan saya akan membantu Anda dengan langkah-langkah berikutnya. Kirimkanlah email kepada saya di rick@purposedriven.com atau kunjungilah situs pribadi saya www.patrickrick.com. Saya akan berdoa untuk Anda dan saya akan mengirimkan bahan-bahan pengajaran gratis tentang apa yang harus dilakukan berikutnya. Doa saya yang tulus adalah agar Anda mulai mengalami semua yang telah disediakan Tuhan untuk Anda. Apakah yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Merenungkan tujuanku. Pokok renungan. Kebahagiaan adalah pilihanku. Aku tidak memerlukan persetujuan orang lain untuk berbahagia. Ayat hafalan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Mazmur 27 ayat 10. Pertanyaan untuk direnungkan. Pendapat siapakah yang paling penting bagiku? Persetujuan siapakah yang untuknya aku hidup?